Sejak awal penciptaan manusia, Allah telah menanamkan pada diri setiap hamba sebuah cahaya halus yang disebut fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitrah ini membuat manusia mampu mengenali kebenaran meskipun hidup di tengah gelapnya dunia. Namun, seiring perjalanan waktu, banyak yang membiarkan cahaya itu redup. Perhatian hati beralih pada perkara-perkara dunia yang fana, kesibukan menguasai, dan bisikan hawa nafsu menjadi semakin nyaring. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, seringkali manusia lupa bahwa setiap langkahnya tercatat, setiap pilihannya membawa konsekuensi. Allah, dalam rahmat-Nya yang luas, tidak membiarkan hamba-hambanya terperangkap tanpa jalan pulang. Pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya, bahkan untuk dosa yang menggunung, asalkan ada kemauan untuk kembali. Di dalam Al-Quran, berkali-kali ditegaskan bahwa siapapun yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun, di balik janji ini, ada pula peringatan keras yang tak boleh diabaikan. Ada dosa-dosa yang tidak akan diampuni kecuali dengan taubat yang sepenuh hati, taubat yang bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan gerakan jiwa yang merobohkan keangkuhan dan membangun kembali hubungan dengan Sang Pencipta. Bahaya dosa-dosa ini terletak pada cara ia menyusup ke dalam hidup manusia. Kadang ia tidak datang dengan bentuk yang jelas dan mencolok, melainkan bersembunyi di balik kebiasaan yang tampak biasa, pikiran yang dianggap wajar, atau keyakinan yang diwariskan tanpa dipertanyakan. Disinilah kelalaian menjadi pintu masuknya. Banyak yang mengira ia masih berjalan di jalan yang lurus, padahal kakinya sudah melangkah ke arah yang menjauh dari cahaya. Memahami keberadaan tiga dosa ini bukanlah sekadar wacana untuk menggetarkan hati, tetapi peringatan agar kita tidak tertipu oleh rasa aman yang semu. Ada orang yang mengandalkan waktu, berharap kelak di akhir usia masih ada kesempatan untuk memohon ampun. Padahal, tidak seorang pun tahu kapan waktunya tiba. Ada yang berkata, Allah Maha Pengampun, aku bisa meminta ampun nanti. Tapi kata, nanti, itu sendiri sering menjadi jerat yang menunda perubahan, hingga kesempatan benar-benar hilang. Ketiga dosa ini ibarat racun yang mengalir perlahan, menggerogoti iman sedikit demi sedikit. Mungkin tidak terasa pada awalnya, tetapi lama-kelamaan ia mematikan rasa takut kepada Allah dan mengikis kesadaran untuk kembali. Hati menjadi berat mengingatnya, lidah kaku untuk berzikir, dan doa terasa hambar karena sudah terhalang oleh dinding-dinding kesalahan yang dibangun sendiri. Inilah mengapa, sebelum membicarakan apa saja dosa-dosa itu, hati perlu dipersiapkan. Sebab, membicarakannya bukan hanya soal menghafal daftar larangan, tetapi juga soal kesiapan untuk membongkar dinding yang selama ini memisahkan diri kita dari rahmat-Nya. Setiap insan masih punya kesempatan untuk pulang, asalkan ia mau melihat ke dalam dirinya, jujur pada kelemahan, dan berani mengambil langkah untuk berubah. Dan ketika kesadaran itu mulai tumbuh, kita akan melihat bahwa dosa bukan sekadar catatan hitam di buku amal, melainkan luka yang harus disembuhkan sebelum ia menjadi terlalu dalam. Sebab, perjalanan menuju taubat sejati tidak dimulai dari lisan, tapi dari hati yang mengakui bahwa ia telah jauh, dan ingin kembali ke rumah yang sebenarnya, kepada Allah yang Maha menerima taubat hambanya. Namun, apakah kita siap menghadapi kenyataan pahit ketika mengetahui bahwa dosa pertama di antara tiga dosa itu adalah sesuatu yang diam-diam bisa meruntuhkan pondasi iman? Inilah dosa yang Allah sebut secara tegas dalam Al-Quran sebagai kesalahan yang tidak akan diampuni jika seseorang meninggal dalam keadaan membawanya, yaitu syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Banyak orang mengira syirik hanya terjadi ketika seseorang menyembah patung atau berhala seperti di masa jahiliyah. Padahal, bentuknya bisa sangat halus, menyusup ke dalam hati tanpa disadari. Syirik terjadi ketika hati mulai menggantungkan harapan dan rasa aman sepenuhnya kepada sesuatu selain Allah. Bisa pada kekuatan manusia, jabatan, harta, benda, bahkan pada keyakinan bahwa suatu simbol atau benda tertentu memiliki kekuatan mutlak untuk menentukan nasib. Di masa kini,
Syirik seringkali bersembunyi di balik kalimat-kalimat yang terdengar biasa. Ketika seseorang berkata, "Kalau bukan karena si A, aku pasti hancur," tanpa menyadari bahwa yang menolongnya hakikatnya adalah Allah melalui perantara si A, itu sudah membuka pintu syirik. Begitu pula saat seseorang menaruh keyakinan penuh pada jimat, benda pusaka, atau ritual tertentu dengan anggapan bahwa semua itu bisa memberi manfaat atau menolak bahaya tanpa izin Allah. Bahkan lebih halus lagi, syirik dapat hadir ketika seseorang menomorsatukan keinginan nafsunya di atas perintah Allah, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang ditaati. Bahaya syirik bukan hanya karena ia melanggar tauhid, tetapi juga karena ia mengubah arah hati. Saat hati telah condong pada selain Allah, rasa tawakal mulai terkikis, doa kehilangan makna, dan ibadah terasa hambar. Lebih parahnya lagi, syirik bisa membuat seseorang merasa tidak membutuhkan Allah sama sekali. Ia merasa segala sesuatu bisa diatur dengan logika, kekuatan, atau koneksi manusia semata. Inilah awal dari padamnya cahaya iman. Allah mengingatkan dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini bukan hanya peringatan, tetapi juga petunjuk jalan. Allah tidak menutup pintu taubat bagi pelaku syirik, selama ia masih hidup dan mau kembali sepenuh hati. Namun, syirik tidak akan dihapus hanya dengan penyesalan di bibir, ia harus dibersihkan dari akar-akarnya. Membersihkan syirik dari hati berarti menelusuri kembali setiap keyakinan, kebiasaan, dan ucapan yang kita miliki. Adakah kita terlalu bergantung pada sesuatu selain Allah? Adakah kita menaruh rasa takut yang berlebihan pada makhluk hingga mengalahkan rasa takut kita kepada Allah? Adakah kita memuji sesuatu seolah ia memiliki kekuatan mutlak yang seharusnya hanya dimiliki Sang Pencipta? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah cermin untuk hati yang ingin selamat. Taubat dari syirik adalah perjalanan panjang. Ia dimulai dari pengakuan, dilanjutkan dengan pembongkaran setiap keyakinan salah yang tersimpan, lalu diganti dengan keyakinan murni bahwa segala sesuatu, baik rezeki, keselamatan, maupun takdir, hanya berada di tangan Allah. Setelah itu, barulah langkah-langkah praktis dilakukan. Menanggalkan benda-benda yang menjerumuskan, meninggalkan kebiasaan yang mengandung kesirikan, dan menguatkan hubungan dengan Allah melalui ibadah yang ikhlas. Menyadari beratnya dosa ini membuat kita mengerti mengapa syirik ditempatkan sebagai dosa pertama dalam peringatan ini. Ia merusak hubungan paling mendasar antara hamba dan Tuhannya. Jika hubungan ini runtuh, segala amal lain pun kehilangan pondasinya. Oleh sebab itu, membersihkan hati dari syirik bukanlah pilihan, melainkan keharusan yang menentukan nasib akhir seseorang. Namun perjalanan menghindari dosa besar tidak berhenti di sini. Sebab, ada dosa kedua yang justru sering dibiarkan tumbuh karena dianggap hanya persoalan keluarga, padahal ia memiliki akibat yang mengerikan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Dosa itu adalah durhaka kepada orang tua. Ia bukan sekadar mengangkat suara, membantah, atau menolak perintah yang benar, melainkan mencakup segala bentuk sikap yang membuat hati orang tua tersakiti, merasa diabaikan, atau tidak dihormati sebagaimana mestinya. Durhaka seringkali berawal dari hal-hal kecil yang tampak sepele. Tidak menanggapi panggilan dengan hormat, menunda-nunda memenuhi permintaan mereka, atau menganggap keluhan mereka sebagai beban yang mengganggu kenyamanan hidup kita. Bahkan, terkadang durhaka hadir dalam bentuk diam, ketika kita memilih tidak peduli, tidak memberi kabar, atau membiarkan mereka menua dalam kesepian tanpa kehangatan dari anak yang dulu mereka besarkan dengan penuh kasih. Allah menempatkan perintah berbakti kepada orang tua tepat setelah perintah untuk menyembahnya dalam banyak ayat Al-Quran. Ini bukan kebetulan. Sebab, hubungan anak dengan orang tua adalah salah satu amanah terbesar. Mereka adalah sebab keberadaan kita di dunia, perantara dari takdir yang Allah tetapkan. Ketika amanah itu diabaikan, berarti kita meremehkan salah satu bentuk ketaatan terbesar yang Allah perintahkan.
Durhaka kepada orang tua bukan hanya merugikan hubungan di dunia, tetapi juga menghalangi turunnya rahmat Allah. Doa seorang anak bisa tertahan karena restu orang tuanya tidak ada. Usaha yang sudah diusahakan keras bisa terasa sulit karena ada doa orang tua yang tak lagi mengiringi. Rasulullah mengingatkan bahwa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua. Ini berarti, berbuat durhaka sama saja membuka pintu murka yang bisa menghancurkan keberkahan hidup. Bentuk paling berbahaya dari durhaka adalah ketika seseorang bahkan tidak menyadarinya. Ia merasa telah menjadi anak yang baik karena tidak melakukan hal-hal yang dianggap besar seperti membentak atau mengusir, namun pada saat yang sama ia mengabaikan kebutuhan emosional dan batin orang tuanya. Ada orang tua yang hanya ingin anaknya hadir di sisinya, mendengar ceritanya, atau sekadar mengucapkan kata sayang. Ketika hal-hal sederhana itu tidak diberikan, luka di hati mereka bisa jauh lebih dalam daripada luka yang terlihat. Taubat dari dosa ini memerlukan langkah nyata, bukan sekadar penyesalan di dalam hati. Meminta maaf dengan tulus, memuliakan mereka dalam ucapan dan perbuatan, memenuhi kebutuhan mereka selama masih hidup, dan mendoakan mereka dengan penuh kesungguhan bahkan setelah wafat. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang mungkin telah lama retak. Bahkan, jika hubungan terasa sulit, seorang anak tetap diwajibkan untuk berbuat baik, menjaga tutur kata, dan tidak menyakiti hati orang tua meski dalam perbedaan pendapat. Durhaka kepada orang tua adalah dosa yang dapat mengikis keberkahan secara perlahan. Kadang, seseorang merasa hidupnya terasa sempit tanpa tahu penyebabnya, padahal ada doa yang hilang dari lisan orang tua karena hati mereka telah tersakiti. Ketika restu itu kembali, pintu keberkahan terbuka, rezeki menjadi lapang, dan hidup terasa ringan meski tantangan tetap ada. Namun, masih ada satu dosa lagi yang sama berbahayanya. Sebuah dosa yang bukan hanya merusak hubungan pribadi, tetapi juga memutus aliran rahmat dari Allah kepada seorang hamba. Dosa ini sering dianggap wajar, bahkan ada yang membungkusnya dengan alasan harga diri. Padahal, ia adalah pintu penutup keberkahan yang tak terlihat oleh mata, namun dampaknya sangat nyata bagi jiwa. Itulah dosa memutus tali silaturahmi. Memutus silaturahmi bukan hanya soal berhenti mengunjungi atau berbicara dengan kerabat. Ia juga berarti memutus hati untuk saling memaafkan, menutup telinga dari kabar kebaikan keluarga, dan membiarkan jurang kebencian melebar tanpa upaya untuk memperbaiki. Bahkan, ada yang memutuskan silaturahmi dengan cara yang dingin, tidak ada kata kasar, tidak ada pertengkaran, tetapi juga tidak ada kehangatan dan kepedulian. Dalam pandangan Islam, silaturahmi adalah salah satu pintu utama turunnya rahmat dan keberkahan hidup. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Sebaliknya, memutusnya adalah dosa besar yang membuat amalan seseorang tertahan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa amal seorang pemutus silaturahmi tidak akan diangkat ke langit sebelum ia memperbaiki hubungannya. Bahaya dosa ini terletak pada sifatnya yang menular. Ketika satu hubungan terputus, dampaknya bisa merambat ke hubungan lain. Anak-anak belajar dari sikap orang tua, keluarga besar terpecah belah, dan lingkaran kasih sayang yang seharusnya menjadi pelindung malah berubah menjadi tembok pemisah. Lebih dari itu, hati yang terbiasa memutus silaturahmi menjadi keras, sulit tersentuh oleh nasihat, dan semakin jauh dari sifat rahmah yang Allah tanamkan dalam diri setiap manusia. Kadang, alasan yang dipakai untuk memutus hubungan terasa masuk akal di mata manusia. Mungkin ada perlakuan yang menyakitkan, kesalahpahaman yang dibiarkan membesar, atau perbedaan prinsip yang sulit dijembatani. Namun, Islam mengajarkan bahwa menyambung silaturahmi tidak berarti harus menyetujui semua sikap orang lain. Ia berarti tetap menjaga hubungan, mendoakan kebaikan, dan menghindari permusuhan meskipun jarak fisik atau perbedaan pendapat tetap ada. Taubat dari dosa ini menuntut keberanian untuk meruntuhkan tembok ego. Kadang,
Langkah pertama cukup dengan sebuah salam, sebuah pesan singkat, atau doa yang tulus dari jauh. Allah lebih mencintai hamba yang mau memulai perbaikan, meski langkahnya kecil, daripada hamba yang membiarkan kebekuan terus membeku. Setiap jembatan yang kita bangun kembali bukan hanya memperbaiki hubungan di dunia, tetapi juga membuka pintu ampunan dan keberkahan di akhirat. 3 dosa ini, syirik, durhaka kepada orang tua, dan memutus silaturahmi, bukan sekadar daftar larangan yang harus dihindari, tetapi cermin untuk melihat kondisi hati kita. Mereka mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan orang tua, dan hubungan dengan sesama saling terkait erat. Merusak salah satunya akan memengaruhi yang lain. Allah memberi kesempatan kepada setiap hamba untuk kembali, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Pintu taubat selalu terbuka, tetapi tidak selamanya. Menunda hanya memperbesar risiko. Sebab, tidak ada yang lebih menyesakan selain menyadari bahwa kesempatan itu telah pergi, sementara kita masih memikul dosa yang sebenarnya bisa dihapus jika saja kita mau memulai lebih awal. Pada akhirnya, mengenali 3 dosa ini adalah awal dari perjalanan besar, perjalanan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali, tidak ada yang terlalu kotor untuk dibersihkan, selama kita mau melangkah. Dan mungkin, langkah pertama itu dimulai hari ini, saat kita menyadari bahwa waktu tidak akan menunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.